Halo teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi semester 3 khususnya yang ngambil mata kuliah Practical Cost Accounting. Di sesi ini akan saya jabarkan dan jelaskan rencana semester ke depan untuk Practical Cost Accounting. Karena ini terkait dengan cost accounting ya, sehingga nanti ada relevansinya ketika praktikal dan cost accounting itu sendiri. Nah, di mata kuliah ini harapannya apa nanti terhadap practical cost accounting ini, prasyaratnya Anda harus mampu atau lulus dulu di cost accountingnya, karena memang di practical ini praktek kemampuan bagaimana nanti Anda bisa melakukan terkait dengan perlakuan akuntansi biaya ya, khususnya teori harus dikuasai lebih dulu. Nah, ini 2 SKS khususnya untuk semester 3 ke depan. Lalu deskripsi mata kuliah ini diharapkan nanti Anda mampu secara pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif terhadap pengalokasian biaya-biaya, khususnya ya biaya-biaya di dalam produksi, baik itu nanti ketika aktivitas sebuah perusahaan itu berproduksi berdasarkan pesanan atau berdasarkan produk massa. Nah, strategi perkuliahannya tutorial di lab. Karena apa? Karena memang di practical cost accounting ini nanti akan kita lakukan di lab ya dengan aplikasi Excel. Nah, sehingga Anda harus mengikuti ya setiap sesi perkuliahan, khususnya nanti di lab sesuai dengan materi-materi yang kita sampaikan di dalam kontrak kuliah di sesi ini. Kemudian penugasan, karena memang praktek ya banyak penugasan tentunya yang harus Anda selesaikan pada sesi setiap pertemuan. Kemudian ada UTS yang juga harus Anda ikuti, kemudian ada ujian akhir semester. Kemudian aturan perkuliahannya mengikuti perkuliahan. Nah, tentunya ini sebagai sebuah penilaian juga ya, ketika Anda harus aktif di dalam mengikuti perkuliahan, meskipun Anda bisa online juga ya, tetap perkuliahan dilakukan di lab lalu mengikuti UTS dan UAS tentunya. Nah, jadwal perkuliahan nanti yang akan kita bagi di dalam satu semester ke depan itu terkait dengan konsep dan peran akuntansi biaya. Nah, tentunya di praktek ini nanti yang kita dalami lebih lanjut adalah terkait dengan kasus-kasus ya. Mungkin dalam setiap sesi bab atau sesi permasalahan yang kita sampaikan itu ada kasus 1 sampai 3 kasus yang kita dalami atau kita kerjakan. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan nanti kasus terkait dengan konsep dan peran akuntansi biaya, kemudian sistem perhitungan dan akuntansi biaya, lalu sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, kemudian sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, lalu bagaimana akuntansi untuk kehilangan pada saat apa proses produksi, baik itu nanti kehilangan terkait dengan bahan bakunya, kemudian bahan penolongnya dan lain-lain. Lalu di sesi berikutnya itu akan kita pelajari terkait dengan sistem perhitungan biaya untuk produk gabungan, kemudian sistem perhitungan biaya untuk produk sampingan, lalu bagaimana terkait dengan prosedur akan bahan, biaya bahan untuk apa ya, proses dari produksi itu sendiri. Kemudian kasus terkait dengan biaya tenaga kerja, ada biaya overhead pabrik, bagaimana penentuan terkait dengan BOP itu berdasarkan tarif atau berdasarkan departemenisasi, bagaimana pengalokasian BOP itu berdasarkan apakah nanti dibebankan di departemen produksi atau di departemen bahan baku, akan kita lihat di dalam kasus yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Nah, referensi yang bisa Anda pakai ada akuntansi biaya edisi 2, di mana ada
pengarangnya ada Agus Purwaji dan kawan-kawan, terbitan Salemba 4. Nah, itu di perpustakaan juga ada, bisa sebagai referensi nantinya untuk membedah kasus-kasus yang sudah kami siapkan. Website bisa Anda kunjungi untuk melihat dari berbagai wawasan nantinya, terutama di IAI Global itu sering memberikan perubahan-perubahan terkait dengan sebuah kebijakan juga ya. Lalu ada artikel berita permasalahan perusahaan dan pemanfaatannya, itu juga bisa kita pakai sebagai sebuah gambaran terkait dengan aplikasi atau penerapan biaya cost accounting itu di dalam perusahaan misalnya. Nah, penilaiannya nanti di akhir semester ya, penilaian di akhir semester itu keaktifan dan tugas, bukan tugasnya karena harus menyelesaikan setiap hari terhadap kasus, yaitu sebagai sebuah penugasan ya, sehingga di sesi ketika selesai ya harus segera disubmit sesuai dengan ketentuan terkait dengan praktek di setiap sesinya. Itu 50% ada keaktifan dan tugas, lalu 25% untuk UTS dan 25% untuk UAS. Nah, ini nanti di akhir semester apakah nilai Anda rentang pada nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIE Surakarta. Terima kasih untuk penjelasan terkait dengan silabus.